لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kembali kajian tafsir Al-Quran kita kembali lanjutkan setelah beberapa pekan, kurang lebih 3 pekan kita libur karena kegiatan-kegiatan pribadi mungkin terkait dengan waktu liburan ini. Terkhusus saya pribadi ada beberapa kegiatan-kegiatan baik yang berkaitan dengan kegiatan pesantren ataupun kegiatan pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mencintakan kita terhadap ilmu syar'i atau ilmu agama ini, karena salah satu bentuk bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut mencintai ilmu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam Al-Quran, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikannya memahami atau mempelajari ilmu agama. Maksudnya adalah siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya mencintai ilmu agama ini. Artinya mempelajari ilmu syar'i. Maka semakin besar kecintaan kita kepada ilmu, semakin besar kecintaan kita terhadap mempelajari ilmu agama ini, maka semakin besar pula cinta Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, ada salah satu perkataan salah seorang imam madhab, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan laisa ba'da ada'il fara'idi syai'un afdalu min talabil ilm. Beliau mengatakan amalan yang paling baik setelah amalan wajib adalah mempelajari ilmu agama. Ya, sekali kita sampaikan, amalan yang paling afdal, paling baik, paling utama, paling mulia setelah amalan-amalan yang wajib atau amalan-amalan yang fardu adalah mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama ini adalah salah satu ibadah yang sangat besar. Bahkan bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya fardu. Fardu itu sama dengan wajib. Jadi mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apalagi kita hidup di dunia ini kan tercela semua. Dan semua apa yang ada di dunia ini tercela. Dan Allah yang mencelanya. Ad-dunya mal'unah. Kata Nabi SAW, dunia ini tercela, hina, rendah, gak ada nilainya. Bahkan pernah saya sampaikan hadits Nabi SAW bahwa dunia ini yang kita hidup di dalamnya saling
hasad, saling membenci, saling sikut kanan, sikut kiri. Yang di atas kita tarik supaya di bawah tuh kita pijak supaya kita naik ke atas. Bahkan kita berbohong, berdusta, menipu, bahkan membunuh juga. Ternyata apa yang kita kejar ini, yang kita habiskan tenaga kita untuk dunia ini, ternyata dunia ini di sisi Allah nilainya tidak lebih baik daripada sebelah sayap nyamuk saja. Maka Nabi SAW mengatakan dunia ini tercela semua kecuali dua. Ya, dunia ini tercela dan semua apa yang ada di dunia ini mal'unah, tercela. Kecuali dua hal atau dua kelompok manusia yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alim atau muta'allim. Itu adalah orang yang alim, paham ilmu agama, enggak tercela dia. Dan alhamdulillah syukurnya Allah sayang kepada kita. Tidak semua kita mampu menjadi alim. Berat jadi ulama. Berat. Hafal Al-Quran susah. Hafal hadis juga susah. Mempelajari kaidah-kaidah fikih juga susah. Semuanya itu berat. Tapi kata Nabi SAW, atau muta'allim. Kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi alim, maka jadilah muta'allim. Muta'allim itu artinya orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi udah selamat ya kita. Kalau kita belajar ilmu agama, walaupun kita nggak jadi ulama, sekedar tahu aja agama ini, tahu halal haram, tahu mana syirik untuk kita jauhi, mana yang namanya tauhid untuk kita pegang teguh, mana yang namanya sunnah untuk kita amalkan, mana yang namanya bid'ah untuk kita tinggalkan, mana yang haram untuk kita jaga diri kita untuk tidak terjatuh di dalamnya, yang halal kita berusaha untuk tetap istiqomah berada pada yang halal, semuanya. Cuma itu aja kita. Kalau ditanya apa dalilnya ini, kita nggak tahu karena kita bukan alim, kan gitu dia. Tapi kita tahu dasar-dasar saja. Kita sudah tidak tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang tidak tercela di dunia ini adalah zikrullah wa man walah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau dirincikan ada tiga yang tidak tercela. Itu yang pertama adalah alim, yang kedua muta'alim, yang ketiga adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang duduk di majelis ilmu itulah orang-orang yang berzikir. Karena bahagian dari bentuk zikrullah, mengingat Allah, berzikir adalah dengan mempelajari ilmu agama seperti ini, kita masuk dalam kategori orang-orang yang berzikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintakan kita ilmu. Selalu saya nasihatkan, jadilah kita ini pemburu-pemburu ilmu. Ya, jadilah kita ini orang-orang yang pemburu ilmu. Dan saya lihat beberapa di antara bapak-bapak sekalian ini banyak yang pemburu ilmu. Ibu-ibu juga sama. Kalau saya ngaji di sini ada orangnya, ngaji di sana ada orang, di sana ada juga. Itu aja, nggak usah malu bapak ibu. Justru saya bangga, saya bahagia. Dan nanti di hari kiamat saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa bapak ibu adalah orang-orang yang cinta ilmu. Agar kesaksian kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hak bagi kita untuk saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira ini sebagai pendongkrak kita setelah kita libur panjang. Saya pribadi jauh libur ini, hati ini rasanya kayak apa ya, bahasanya itu gersang gitu, keras, bahkan futur itu apa istilahnya futur itu ya, nggak semangat, malas ibadah, semangatnya rendah, mau ngapa-ngapain juga rendah. Kebanyakan liburan kayak gini memang. Maka para ulama mengatakan jangan hanya sekedar membuat rileks pikiran dan jasad kita, tapi buatlah rileks juga hati dan jiwa kita dengan majelis ilmu ini. Jadi kita juga harus adil. Ruh kita ini juga butuh istirahat, butuh rileks ya, butuh refresh. Itu dengan ilmu. Dan jasad kita ini, pikiran kita juga butuh rihlah, jalan-jalan, refreshing. Itu dengan yang sifatnya dunia ya. Tapi Islam tidak melarang kita untuk
rihlah, rekreasi itu nggak dilarang dalam agama selagi tidak dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat sampai mana kita dah? Hah? Ya, masih surat Al-Haqqah ya Bapak Ibu rahimakumullah. Surah Al-Haqqah juz 29. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke 38. Ya, kita masuk pada ayat yang ke 38. Di sini bercerita tentang Allah bersumpah terhadap sesuatu yang bisa kita lihat dan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi makhluk itu kan ada dua macam. Makhluk yang syahid namanya. Syahid itu artinya yang bisa kita lihat, nampak dia. Yang kedua namanya ghaib. Ghaib itu artinya tidak terlihat. Dan seorang mukmin dia beriman kepada Allah Ta'ala, bentuk kesempurnaan imannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan insyaallah. Apakah ada orang yang bisa melihat malaikat? Ada yang pernah lihat malaikat? Angkat tangan, biar saya belajar apa amalannya. Kan pengen ketemu sama malaikat. Asal jangan ketemu sama malaikat paut aja. Dan apakah bisa seseorang itu melihat setan dengan wujud aslinya? Jin. Karena jin itu kan nyata dia, tapi ghaib, ada tapi tidak nampak. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Berarti jin itu makhluk diciptakan. Dan terjadi dialog antara Nabi Adam dengan terjadi dialog. Di situ ada Nabi Adam, iblis, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia ada, makhluknya ada, tapi tidak nampak. Sampai Allah turunkan satu surat namanya surat Al-Jin, yang kerjanya menguping. Nguping itu berarti apa istilahnya? Mendengarkan, mencuri apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan Muhammad, Allah mewahyukan kepadaku bahwa banyak jin-jin yang mendengarkan apa yang kubaca. Bahkan begitu mereka dengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, mereka berkata, jin itu berkata ramai-ramai, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran ini sesuatu yang sangat takjub sekali, luar biasa. Kenapa mereka katakan jin berkata Al-Quran ini sesuatu hal yang luar biasa? Yahdi ila rusdi. Karena Al-Quran ini yahdi. Yahdi itu hidayah, menunjukkan, mengajak, mengarah kepada rusdun, rusdi. Rusdun itu artinya adalah sesuatu yang benar, mengajak kepada kebenaran. Fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Quran. Jadi jin pun beriman kepada Al-Quran, itu hukumnya wajib. Maka semua ulama sepakat bahwa semua syariat manusia, semua syariat muslim ya, umat Muhammad SAW yang dari kalangan manusia yang muslim itu sama seperti syariatnya jin. Jadi kalau kita disuruh sholat, maka jin juga wajib sholat. Kalau kita disuruh puasa, jin juga wajib puasa. Bahkan kalau kita disuruh bayar zakat, jin pun bayar zakat. Sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena Nabi berkata, ketika para ulama menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami utus kamu Muhammad untuk rahmat bagi semesta alam. Itu masuk di dalamnya adalah Nabi berkata, bu'ithu li thaqalain. Aku diutus oleh Allah untuk thaqalain. Thaqalain itu dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Nah, nanti kita akan bahas apakah betul bisa kita melihat jin. Dan apa yang kita lihat selama ini bukan kita lihat ya, karena nggak semua pernah lihat. Orang bilang hantu dan sebagainya, itu nanti insyaallah kita akan bahas pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
Fala uqsimu. La di sini, la itu ada kata la, fala, la. La itu artinya kan biasanya tidak ya. Tidak atau jangan. Tapi la di sini nggak diartikan. Kalau dalam ilmu nahwu namanya. La di sini istilahnya zaidah, hanya tambahan untuk memperindah bahasa saja. Ya, untuk memperindah bahasa saja. Jadi uqsim, uqsimu. Jadi aku bersumpah. Ini Allah bersumpah. Bima tubsirun. Aku bersumpah atas apa yang kalian lihat. Atas apa yang kalian lihat. Kalian adalah manusia, kita. Wa ma la tubsirun. Dan aku bersumpah atas nama segala sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Jadi maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Semua makhluk yang Allah ciptakan ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, Allah bersumpah atas nama makhluk. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah hukum akidah namanya. Hukum tauhid, ya, hukum akidah bahwa Allah berhak bersumpah atas nama apa saja. Baik itu atas namanya sendiri, atas nama malaikat, atas nama nabi, atas nama manusia, atas nama waktu, atas nama segala sesuatu yang Allah ciptakan. Itu bebas. Allah berhak untuk bersumpah atas nama apapun yang Allah kehendaki. Makanya dalam Quran banyak sekali, apalagi dalam surat di juz 30. Itu isinya rata-rata sumpah semua. Sumpah Allah Ta'ala atas nama makhluknya. Misalnya wadduha wal laili idza saja, kemudian wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was sama. Itu semuanya sumpah. Wal fajr wal asri, semuanya sumpah. Dan sekali lagi kita katakan Allah itu bebas untuk bersumpah atas nama apa saja, tapi berbeda dengan kita. Kalau kita ini muslim atau manusia, kita katakan tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah saja. Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, maka kita terjatuh dalam kategori syirik kecil atau besar? Syirik kecil, ya. Sumpah itu kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, maka kita jatuh dalam kategori syirik kecil. Tapi ingat, yang namanya syirik kecil tetap saja syirik. Maka dosa terbesar adalah syirik. Nah, jangan dianggap syirik kecil lantas kita sepele terhadap ini. Syirik kecil itu bukan dosa kecil. Harus dibedakan Bapak Ibu, ya. Syirik kecil itu bukan dosa kecil. Tapi syirik kecil itu adalah dosa besar, melebihi dosa membunuh, melebihi dosa makan harta anak yatim misalnya, melebihi dosa menuduh wanita baik-baik berzina, melebihi dosa durhaka kepada orang tua. Itu syirik. Karena syirik ini adalah dosa yang paling besar, walaupun itu kategori syirik kecil. Nah, jadi hati-hati kita. Berapa banyak orang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini masih ada orang bersumpah demi ibu dan bapakku. Masih ada. Dan ini hukumnya syirik kecil. Nabi berkata, la tahlifu bi abaikum, faman kana halifan fala yahlif illa billah. Jangan bersumpah atas nama bapak-bapak kalian atau orang tua kalian. Dan siapa yang memang harus bersumpah karena kebutuhannya, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah saja. Demi Allah. Itu dia. Kalau sumpah ini Bapak Ibu rahimakumullah, sumpah itu ada 3 macam ya. Sumpah ini ada 3 macam. Sumpah ini saya kira perlu kita pelajari sedikit. Yang pertama, sumpah sia-sia. Kalau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan istilah lawun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menjadikan sumpah sia-sia kalian itu menjadi sesuatu yang untuk diminta pertanggungjawaban. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sumpah kita ini diminta pertanggungjawaban kalau lahir dari hati kita. Apa ini maksud dengan sumpah sia-sia? Kalau kita ini jarang, orang Indonesia jarang bersumpah dengan kategori lagun tadi, lagu itu ya lagu, dalam bahasa kita lagu.
Lagu-lagu yang kita dengar kan, rata-rata lagu-lagu yang kita dengar, musik-musik yang kita dengar ini banyak yang bermanfaat atau yang sia-sia? Sia-sia. Jadi dari namanya saja udah tahu bahwasanya lagu yang kita dengarkan ini sia-sia isinya. Dan muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jangan sampai nanti kita ngomong sama orang, saya kalau nggak dengar musik 1 hari sebentar aja stres. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Berarti sudah terjerumus dalam sesuatu yang sia-sia. Masalah cerita musik itu halal atau haram, khilaf ulama. Yang mengatakan haram silahkan, nggak usah dengar musik sama sekali. Kalau yang mengatakan boleh, bukan semua musik boleh didengarkan. Ya, tidak semua musik boleh didengarkan dan tidak semua lagu boleh didengarkan. Yang mendengarkan lagu goyang dompet haram, berdosa dia. Tahu goyang dompet? Ini musik-musik zaman masih sekolah dulu pakai tahu. Yaitu lagu-lagu yang mengarah kepada porno-porno. Lagu-lagu yang mengarah kepada cinta-cinta. Tapi cinta-cinta itu bukan cinta-cinta apa ini? Apa namanya? Keluarga, suami istri, bukan. Tapi cinta-cinta lebay-lebay alay-alay anak-anak zaman sekarang. Dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh didengarin. Jadi bukan berarti musik ini dibolehkan di Muhammadiyah, dibolehkan dengan musik lantas semua musik mau didengarkan. Apalagi musik-musik koplo zaman sekarang. Emang yang enak dengarkan musik koplo tuh ya. Tapi ya gitulah dia. Jadi lagu itu lagun. Jadi kalau kita orang Indonesia jarang bersumpah atas lagun ini. Tapi kalau orang Arab tuh ditanya, kamu dari mana? Itu jawabnya sumpah dulu. Wallahi saya dari sana. Gitu dia. Katanya, kamu sudah makan? Wallahi saya sudah makan. Padahal nggak perlu bersumpah. Orang pun nggak perlu minta jawaban seperti tadi ya. Kamu udah makan belum? Kan nggak mesti kita sumpah dulu orang baru percaya kalau kita udah makan. Kan gitu istilahnya. Tapi orang Arab terbiasa seperti itu dan ini nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau dilanggar pun nggak apa-apa. Yang kedua adalah sumpah. Namanya sumpah janji namanya. Yamin disebut dalam bahasa kita. Sumpah janji. Apa yang dimaksud dengan sumpah janji? Sumpah janji itu gini. Mungkin ya biasanya kalau orang ini sedang apa? Dia sakit hati sama orang. Kesel sama orang. Mungkin sama kakaknya sendiri atau sama adiknya sendiri. Sama abangnya atau sama keluarganya sendiri, dia sumpah demi Allah, sampai kapanpun aku nggak mau nginjakkan kaki di rumah kau. Sampai mati aku. Ada pernah orang kayak gitu? Banyak. Demi Allah nggak mau lagi aku berkawan sama dia. Banyak sekali nih. Dia bersumpah demi Allah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Namanya sumpah janji kalau bahasa kita. Jadi dia bersumpah untuk berjanji melakukan sesuatu atau berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Ini kalau dilanggar, maka ini dosa besar. Kalau dilanggar, dosa besar. Seperti tadi, saking kesalnya sama abangnya mungkin terjadi sedikit salah paham atau kalau bahasa kita ini keributan atau begaduh kalau bahasa Medannya. Dia bilang demi Allah sampai kapanpun aku nggak akan mau minta maaf sama dia. Gitu. Atau bahkan demi Allah sampai kapanpun nggak akan ku maafkan kau. Gitu. Bahasa-bahasa seperti ini. Nggak taunya sebulan 2 bulan kemudian damai lagi. Salaman, saling memaafkan. Melanggar janji nggak dia ini? Melanggar sumpah ini, bukan janji lagi yang dilanggar, tapi sumpahnya dia langgar. Maka kalau dia minta maaf atau kalau dia memaafkan, maka dia harus membayar kafaroh namanya, denda, kafaroh. Kafaroh itu kalau bahasa kita keparat. Keparat itu bahasa Arab. Ya, kafaroh. Apa kafarohnya? Kalau melanggar gini, melanggar apa namanya ini? Janji apa? Sumpah janji. Apa kafarohnya? Ada yang tahu? Hah? Ya, kalau dalam nanti bisa dilihat kafaroh ini dalam surat Al-Maidah 89. Ya, surah Al-Maidah 89. Ini perlu diingatkan ya.
Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Satu kali makan misalnya 10.000. Berarti kalau 10 100.000 bayar. Mahal? Enggaklah, murahan. Tapi jangan dibuat mainan sumpah itu. Au kiswatuhum, atau beri mereka pakaian. Kalau nggak bisa ngasih makan, kasih pakaian. Tapi lebih mahal pakaian lah ya daripada makan. Sekali makan ya, bukan satu hari. Au tahrirul raqabah, atau memerdekakan budak, nggak ada budak. Atau kalau nggak mampu maka fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Itu dia. Jadi melanggar sumpah itu berat. Kemudian yang ketiga, sumpah yang ketiga adalah sumpah, kalau bahasa kita ini, untuk menguatkan apa yang kita ucapkan. Disinilah banyak terjadi disebut dengan istilah sumpah palsu, atau kalau dalam bahasa fikih disebut dengan istilah yaminul ghamus. Yamin al-ghamus. Yamin itu sumpah, al-ghamus, ghamus itu artinya tenggelam, menutupi sesuatu. Berarti sumpahnya itu bohong. Kalau dalam Al-Qur'an ada namanya qauluz zur. Perkataan zur. Zur itu artinya dusta. Berarti sumpah palsu atau bohong. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Ada orang gini, dia tidak mencuri, tapi tertuduh mencuri. Kemudian dia yang tertuduh mencuri tadi, dia bersumpah, demi ibu dan bapakku, aku nggak mencuri. Kalau aku mencuri, bapak mamaku ketabrak apa misalnya mobil. Kan ada anak-anak kan kayak gitu sumpahnya. Ada orang dewasa pun gitu juga sumpahnya. Saking apa? Saking untuk membela dirinya dan meyakinkan orang. Sebetulnya boleh nggak sih? Misalnya gini, demi Allah, nih kita simpan tadi dulu ya, contoh tadi, pertanyaan tadi. Demi Allah, saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri, bapak mamaku mati besok. Boleh nggak itu? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita nyuruh orang untuk bersumpah, ya udah, suruh dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Udah beres. Jangan kita nyuruh orang bersumpah, kau bersumpah, kalau kau nggak nyuri, demi Allah saya nggak mencuri. Nggak cukup tuh, tambahkan lagi. Kalau kau bohong, bapak kau mati besok. Nggak boleh kayak gini. Ya, tidak boleh. Haram seperti ini. Ini banyak terjadi, ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Kembali kepada contoh yang ingin saya sampaikan, nanti dijawab mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Atau mana yang lebih besar dosanya. Tadi kan ada orang mencuri, ada orang tertuduh mencuri, tapi dia nggak mencuri. Dia bilang demi Allah, demi ibu dan bapakku, aku nggak mencuri. Ini satu contoh. Ya, yang pertama. Satu lagi, dia mencuri, tapi dia berdusta, disuruh sumpah. Ketika disuruh sumpah, dia berani berbohong. Demi Allah saya tidak mencuri, tapi dia mencuri. Pertanyaan saya, mana yang dosanya lebih besar? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Dari demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Yang jawab itu tepuk jidatnya sekali. Yang pertama, yang dosa lebih besar. Kenapa? Hah? Karena dia bersumpah atas nama Allah. Hukumnya apa tadi? Syirik kecil. Dan saya sudah bilang, syirik kecil itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Jangan mentang-mentang namanya syirik kecil berarti dosa kecil, harus dibedakan. Itu bukan dosa kecil. Gak ada ulama mengatakan syirik kecil itu dosa kecil. Dosa besar, bahkan dosa paling besar. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, kenapa dosa yang lebih besar? Karena dia bersumpah atas nama selain Allah, demi ibu dan bapaknya. Itu syirik kecil. Yang kedua tadi kita sebutkan, dia bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta. Nah, kenapa dosa lebih ringan? Karena dia tetap bersumpah atas nama Allah, hanya saja sumpahnya itu bohong. Dan dia hanya dapat dosa besar, tapi dosanya tidak masuk dalam kategori syirik. Maka salah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, saya bersumpah
atas nama Allah tapi bohong, itu lebih baik daripada saya bersumpah atas nama selain Allah tapi benar. Itu bahasa beliau. Ini sahabat yang mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah tapi bohong, artinya dusta. Tapi tetap bawa nama Allah, demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia mencuri, misalnya gitu kan. Itu lebih baik, lebih saya sukai daripada saya bersumpah atas nama selain Allah walaupun saya benar. Karena sahabat ini ingin menyadarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan atau sumpah atas nama selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan dan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Tapi ingat, jangan mentang-mentang tadi kita katakan bersumpah atas nama Allah tapi bohong ini lebih ringan daripada bersumpah atas nama selain Allah walaupun benar. Jangan sepele kita terhadap ini. Berapa banyak orang yang gampang kali, wallahi nggak ada, wallahi nggak ada, nggak gini, nggak gitu, padahal ada. Ingat bahwa ketika kita bersumpah, kita sumpah ini demi Allah, terus kita bohong, berarti kita jadikan Allah sebagai jaminan atas apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan itu ternyata dusta, berarti kita telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersumpah atas nama Allah tapi berdusta, mereka ini adalah pelaku dosa-dosa besar karena mereka telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah sumpah poncong. Kayak mana itu? Ada yang pernah buat? Sumpah mati lagi. Sumpah mati itu gimana? Sumpah mati. Jadi gini, kalau ada orang bilang sumpah sampai mati aku nggak mau berteman sama dia, ini belum bersumpah. Ada lagi bilang, kadang-kadang ibu-ibu gitu sama anaknya. Ibu pernah bilang sama anak, nak kalau nanti bulan depan kita beli ini ya. Benar ya mak? Iya sumpah, mama nggak bohong. Udah sumpah belum tuh? Hah? Udah sumpah belum? Belum. Orang cuma bilang sumpah, mana sumpahnya? Ini kalau ada anak-anak ini yang di sini nih, kalau mamanya bilang gitu, mamanya bilang sumpah, mama nggak bohong. Mama belum sumpah, bilang gitu ya. Kata Ustaz Ramdhani, mama belum sumpah. Sumpah itu harus menyebutkan apa? Apa yang kita jaminkan? Ya demi Allah, wallahi atau billahi, tallahi, 3. Wallahi, billahi, tallahi. Itu kalau mau ikut bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa kita, demi Allah itu sudah cukup bagi kita. Termasuk juga terkait dengan apa tadi ya, sumpah mati, tinggalkan itu. Sumpah poncong juga tinggalkan itu. Kita nggak paham bagaimana bentuknya. Berarti kalau dilanggar nanti jadi poncong. Nggak ada manusia jadi poncong, nggak ada. Yang pernah ketemu poncong bilang sama saya sini, saya kasih duit 100.000, kejar poncongnya sampai dapat. Nggak ada. Apalagi cerita-cerita apa namanya, kalau jenazah itu nggak dibuka apa itu talinya. Jangan salah, di Arab Saudi nggak diikat-ikat pakai tali jenazah itu. Di Indonesia diikat pakai tali. Ya, karena di sana itu cuma kalau bahasanya dikual-kual bahasa Jawanya, digulung-gulung gitu aja. Kalau kita di Indonesia nih sibuk, berapa jumlah talinya? Kalau cuma 7 atau kurang, oh nggak sah nih, bongkar lagi, ikat kurang, tambah 1 lagi. Gak ada tuntunan harus diikat. Ya, karena paling penting adalah jenazah itu dibalut dengan kain kafan. Kalau laki-laki 3, disunahkan berwarna putih. Kalau warna pink boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Mau warna apa silahkan. Mau warna apa, ibu-ibu suka bilang sama anak yanti kalau meninggal kasih kain kafan warna merah maron ya. Boleh. Nah, kita cerita boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Warna apa saja boleh. Oh, merah putih bendera. Enggak lagi gitu kali Pak Hanafi ya. Kita NKRI kita tapi enggak segitu kali. Ya. Dan apa namanya? Kalau dalam hadis Rasulullah beliau mengatakan sebaik-baik pakaian adalah khairu thiyabikum al-abyad. Sebaik-baik pakaian yang kalian pakai adalah warna putih, laki-laki terutama. Wa kaffinu biha mautakum, dan
kafankan itu mayat-mayat kalian dengan kain kafan atau kain berwarna putih. Itu dia. Terkait dengan apa tadi itu? Poncong, tinggalkan, tidak ada. Termasuk juga bagian dari sumpah adalah bernazar. Nazar. Apa bedanya nazar dengan janji? Mana yang janji dan mana yang nazar? Ini kita harus paham supaya nggak bingung. Saat saya pernah janji, kalau saya sembuh saya mau ini, tapi saya bingung itu nazar atau janji, saya lupa atau saya nggak tahu bagaimana cara membedakannya. Nah, coba ada yang bisa jelaskan sama kita nih, bedanya nazar dengan janji itu dibedakan dengan apanya selain niatnya? Ya, sikat aja waktu kita, jam 7 kurang lah. Baru satu ayat. Ada perkataan Imam An-Nawawi. Ini ibu-ibu terutama yang sering bernazar, dan kita sampaikan bahwa nazar itu ibadah, dan kalau kita menepati nazar kita itu adalah sesuatu yang baik. Tapi tidak dianjurkan kita memulai bernazar, karena praktek nazar ini sebenarnya adalah untuk memotivasi seorang untuk beribadah. Tapi sayangnya motivasi ini itu didasari atas sifatnya duniawi atau didasari dengan niat yang lain. Apa contohnya? Ada orang mau sedekah, tapi tunggu apa yang dia inginkan terkabul dulu baru sedekah. Berarti kan apa nama istilahnya? Hitung-hitungan. Jadi kalau bahasanya itu kalau misalnya bahasa kita sehari-hari ini, enak di kau nggak enak di aku. Nah, kalau bisa sama-sama enak. Kalau ibadah jangan kayak gitu. Justru kalau dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Maksudnya adalah kalau mau ditolong oleh Allah, kita pengen apa? Pengen lulus ini, pengen dimudahkan ini, pengen sehat, pengen sembuh, pengen ini segala macam, perbanyak beribadah. Di antaranya sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Jadi bedanya adalah kalau kata An-Nawawi dalam syarah Muhadzab, beliau mengatakan sini bittifaqil ashab annahu la yasihu illa bil qawli wa la tanfa'uniya wahdaha. Jadi intinya adalah bahwa nazar itu tidak sah kecuali diucapkan, dan tidak cukup hanya dengan niat. Jadi kalau kita bernazar, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi jangan nggak usah perlu naik-naik lagi, nggak usah perlu nelpon ustaz lagi. Pahami aja bahwa apa bedanya nazar dengan niat? Sederhana. Apa bedanya nazar dengan janji? Sederhana, yaitu kalau nazar dilapaskan, saya bernazar. Dan sebaik-baik nazar yang dilapaskan ini adalah orang lain mendengarkannya, siapa saja. Kenapa? Karena nazar ini apa? Hutang sama siapa? Sama Allah. Kalau kita belum sempat bayar nazar, berarti kita berdosa. Dan yang harus dipahami oleh ahli waris keluarga kita adalah ketika ada salah seorang keluarga kita yang bernazar dan dia meninggal dunia belum tuntas nazarnya, maka kita wajib untuk membayarnya. Maka Nabi pernah berkata, man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, kalau kata Imam Ahmad beliau mengatakan ini puasa nazar. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa nazar, maka yang mempuasakannya, yang menggantikan puasanya adalah keluarganya. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW kita bacakan tadi, bahwa nazar itu harus disampaikan kepada orang lain. Kembali kepada ayat, ini terkait dengan sumpah tadi ya, saya kira sudah jelas. Niat tadi? Ya niat dalam hati aja, atau janji dalam hati nggak dilapaskan. Jadi bedanya dilapas. Mau ngapain ini? Janji aja atau bernazar saja? Atau bernazar itu ya. Bima tubsirun. Allah bersumpah atas nama apa yang kalian lihat. Jelas ya, kalau apa yang kita lihat ini makhluk Allah jelas. Wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Tadi saya sebutkan yang tidak kita lihat ada jin. Ada 3 itu istilahnya, jin, setan, iblis.
Iblis itu kalau bahasa kita ini seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu kan bapak kita. Makhluk manusia pertama sekali diciptakan adalah Adam. Terus beranak, berkembang biak sampai kepada kita. Nah, kalau iblis, nah itu iblis adalah jin yang pertama sekali Allah ciptakan. Ya, jin yang pertama sekali Allah ciptakan. Maka dalam Al-Quran ada kata iblis. Itu ada kata abal jin, bapaknya jin. Jadi iblis. Jadi kalau ditanya apa itu iblis, siapa itu iblis, maka jawabannya adalah kalau bahasa kita ini nenek moyangnya jin. Tuh. Kemudian ada jin dan ada setan. Apa bedanya jin dengan setan? Ayo, siapa yang setan di sini? Jelasin. Apa bedanya jin dengan setan? Ada yang tahu? Kalau setan bisa berbentuk manusia. Setan bisa berbentuk manusia. Berarti tadi saya ngomong nggak salah lah ya. Memang betul, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu kan ada yang berbentuk jin dan manusia, tapi itu istilah. Manusia tetap manusia. Nggak akan pernah bisa berubah menjadi setan. Oh, memang setan kau. Dia berubah jadi setan atau kelakuannya seperti setan? Kelakuannya. Pertanyaan saya, bolehkah kita bilang setan kau ya? Boleh. Bro, ibu-ibu benar. Saking kesalahan sama anaknya, oh memang setan kau ini. Boleh. Jangan ya bu. Kurang ajar boleh. Hah? Kurang ajar boleh. Kurang ajar. Kurang ajar itu maksudnya apa sih? Kurang diajar. Tapi konotasinya nggak baik tuh pak. Walaupun bahasanya kalau kita kaji, kurang ajar kau ini ya. Kurang ajar ini kurang diajari. Cuma konotasinya yang kita pahami adalah kalau kita udah bilang kurang ajar sama orang, berarti kan kita bentuk apa ini? Makian ini, cacian. Berarti tinggalkan. Udah dasar anak soleh kau ini. Itu bagus. Jadi tinggalkan itu. Jangan bilang orang setan memang dia itu. Jangan, nggak boleh. Siapapun. Pernah Nabi Musa bilang sama kaumnya, hati-hati sama setan itu. Nunjuk Fir'aun. Enggak pernah. Sepir'aunnya ya. Sepir'aunnya Fir'aun istilah. Separah-parahnya Fir'aun. Nabi Musa tidak pernah menyatakan Fir'aun itu setan. Apalagi sesama muslim. Maka Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fuskun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim itu fasik. Fasik itu dosa besar. Mencela. Ya celah itu mencelanya apa? Tadi setan kok ya. Itu mencela. Dan itu dosa besar. Hanya setan yang mencela setan. Oke. Jadi bedanya jin dengan setan sebetulnya samanya mereka ini. Makhluk yang gaib yang Allah ciptakan untuk untuk menyembah Allah juga. Tapi bisa kita katakan setan ini lebih kepada mempengaruhi, mengganggu manusia dalam hati kita yang sifatnya mengarahkan kita untuk berbuat maksiat, mengarahkan kita untuk meninggalkan amal soleh, mengarahkan kita untuk merusak pikiran, hati dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan semuanya. Tapi kalau jin, itu lebih kepada mengganggu manusia secara fisik. Seperti misalnya ada orang kerasukan jin. Nah itu dia, fisik kita yang diganggu. Kemudian juga nampakin orang. Istilahnya kalau bahasa kita nampakin berarti dinampakin yang serem-serem gitu. Itu semuanya kerjaan jin semuanya. Jadi di situ dia. Dan setan rata-rata semua setan itu kafir. Tapi tidak semua jin itu kafir. Ada banyak jin yang muslim. Dari mana kita tahu ada jin yang muslim? Tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Jin ya. Bapak Ibu baca surat Al-Jin sekali-sekali supaya kita tahu bahwa jin itu sebagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang bisa melihat jin dengan bentuk aslinya? Ya singkatnya adalah karena waktu kita singkat terbatas.
nabi-nabi dan rasul bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Itu nabi-nabi dan rasul. Sedangkan manusia biasa itu tidak bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Tapi manusia, baik itu sahabat ataupun kalau bahasa kita ini ulama atau wali Allah atau dia punya karamah dan sebagainya, itu bisa melihat jin dengan wujud yang tidak aslinya. Ya, bisa melihat jin dengan wujud yang tidak aslinya. Jin bisa merubah wujudnya menjadi wujud manusia, bisa. Dan jin, kalau kata Rasulullah, jin itu banyak merubah bentuk aslinya menjadi hewan. Hewan apa itu? Anjing. Dan anjing itu berwarna hitam. Tapi tidak semua anjing warna hitam itu jin. Ada anjing hitam lewat, terus kita lempar pakai batu, boleh nggak? Anjing ini najis. Najisnya najis berat, najis mughalladhah, liurnya itu. Tapi bukan berarti kita benci sama anjing. Bukan berarti kalau ada anjing kita sakiti. Kecuali kalau anjing itu mengganggu, silahkan. Dan kita tidak boleh memelihara anjing. Tapi lantas larangan kita tidak boleh kita memelihara anjing lantas dijadikan sebagai dalil kita ini membenci anjing, enggak? Bagaimana orang bisa masuk surga gara-gara ngasih minum anjing? Tetap kita berbuat baik kepada anjing. Ya, kalau dia kira-kira kelaparan, ada yang bisa kita kasih, lemparkan untuk dia biar dia makan. Ya, tidak tidak dilarang, bahkan diharuskan tetap kita berbuat baik kepada anjing. Jadi anjing hitam. Yang kedua adalah ular. Ya. Makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada ular yang masuk rumah, bunuh. Karena itu jin masuk rumah. Tapi ada pula beberapa hadis menjelaskan bahwa ada juga ketika Nabi SAW melarang ular itu masuk rumah dibunuh, nggak boleh juga. Wallahu alam, kalau tidak salah saya itu jelmaan malaikat juga. Jadi gimana kita tahu, nanya dulu, woi, kau jin atau malaikat? Bisa. Kembali saja kepada hukum asal. Apa kata Rasulullah? Uqtulu al-aswadain fis salah. Bunuh dua hewan hitam walaupun kalian sedang sholat. Nah, kalau kita lagi sholat ada dua hewan hitam, apa ini? Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Oh, ada ular kita sedang sholat misalnya di luar atau dalam rumah atau di mana ada ular kecil atau apa gitu, sedang sholat, kita boleh bunuh ini tanpa membatalkan sholat kita. Walaupun harus ngambil apalah alat apa saja, tanpa berbicara, tanpa mengeluarkan suara. Begitu juga dengan kalajengking tadi. Kalau kecoa gimana? Ini kadang kalau ada kecoa udah gelisah lah kita ini. Apalagi kecoanya pas di sejadah kita ini. Aduh. Kalau bisa diusir silahkan, nggak membatalkan sholat. Ingat, ini kaidahnya, segala sesuatu yang mengganggu kita dalam sholat silahkan dihilangkan. Silahkan bergerak, silahkan berpindah, silahkan bergerak melakukan sesuatu untuk menghilangkan apapun yang mengganggu kita dalam sholat. Yang penting nggak bersuara. Kemarin kan ada yang nanya, nggak apa-apa, karena orangnya nggak saya sebutin siapa. Nanya, dia punya anak perempuan nih, dia punya anak. Terus refleks dia lagi sholat, anaknya jatuh dipegangnya sambil bersuara dia. Mungkin istighfar atau apa, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena ucapan yang disebutkan dia tidak sengaja mengucapkannya. Nggak sengaja, refleks. Sama seperti bapak-bapak sholat bersin langsung, alhamdulillah. Boleh nggak seharusnya? Nggak boleh. Tapi karena tidak sengaja maka tidak mengapa, nggak apa-apa. Sama seperti anak pesantren pada nanya, kan ada namanya anak-anak ya, kelas 1 sanawiyah masih 11 tahun 12 tahun, kadang juga masih main-main suka main-main sama kawan, jali-jali sama kawannya. Nanya, Ustaz, kalau kita sholat tertawa, batal nggak sholat kita? Batal nggak sholat kalau ketawa?
Batal. Tapi kalau kita tertawa karena diganggu kawan, batal nggak sholat kita? Jawabannya nggak batal, karena ketawanya kita itu bukan karena keinginan kita. Nggak apa-apa, lanjut aja sholatnya. Ya, yang mengganggu ini yang perlu kita bereskan. Dia lebih parah daripada penista agama. Karena penista agama nggak pernah ganggu orang sholat. Ini ganggu orang sholat itu dosa besar ya. Kasih tahu anak-anak kita dosa besar. Jadi kalau ketawa yang membatalkan sholat adalah tertawa yang tidak ada sebab. Ya tiba-tiba pas sholat itu batal sholatnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kita sedang sholat tanpa kita sengaja terlihat oleh kita sesuatu yang membuat kita tertawa, atau ada suara-suara sesuatu yang membuat kita ketawa, maka itu tidak batal sholatnya. Misalnya ibu-ibu lagi sholat gitu kan, terus anak ibu yang masih kecil main sana main sini, terus dia melakukan sesuatu hal yang lucu, terus ibu tertawa tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Di situ pelajarannya. Kembali kepada jin tadi, jin itu bisa merubah dirinya menjadi sesuatu yang manusia atau hewan tadi, anjing atau ular. Jadi anjing, ular itu boleh dibunuh. Bukan, kok anjing apa? Kalau jengking tadi itu disunahkan untuk dibunuh. Ya bukan boleh lagi, tapi disunahkan karena membahayakan. Ya kalau bisa, jangan pula nanti ada ular ambil suling nih kan. Kalau kayak gitu syirik nanti. Jadi jin itu bisa dilihat oleh manusia, bukan wujud aslinya. Nah lantas masalahnya adalah ketika orang bisa melihat sesuatu yang menyeramkan, namanya hantu kalau bahasa kita ini. Hantu. Kalau kata Nabi SAW, di budaya Arab dulu, jahiliyah ya, sebelum Islam datang, kan orang kan dalam perjalanan itu kan di padang pasir dia. Jadi mereka sangat takut kalau jumpa hantu. Kalau mereka jumpa hantu, pasti mereka tersesat, nggak akan bisa pulang, entah kemana-mana. Karena di padang pasir ini kan nggak ada jalan setapaknya dia. Ibarat kita di di lautan, gitu dia. Makanya mereka itu biasa pakai tanda bintang untuk petunjuk mereka. Jadi kalau mereka sudah dinampai hantu, kalau bahasa jahiliyah, bahasa mereka itu nampak itu, maka mereka itu tersesat, nggak bisa pulang. Maka Islam datang disampaikan oleh Rasulullah ada beberapa hal, di antaranya adalah la adwa wala tiyarah wala ghaul. 3. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini corona yang sudah 2 tahun ini, yang orang sekarang sudah mulai percaya diri karena sudah divaksin gitu kan, sana-sana tiba-tiba ada lagi yang baru. Apa namanya? Ini. Semoga Allah jauhkanlah. Semoga Allah segera bunuh ini virus-virus ini supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Aminkan dulu. Mau ini dibuat sama orang, mau ini memang datang dengan sendirinya, Allah punya kuasa untuk menghilangkannya. Kan gitu. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang katanya penyakit menular ada atau tidak? Ada. Tapi kita harus yakin bahwasanya menularnya penyakit ini bukan dengan sendirinya. Semua tetap atas izin Allah Ta'ala. Seorang muslim kan gitu. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita dapatkan, yang kita hadapi, itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu. Baik yang itu yang baik ataupun yang buruk, yang nikmat ataupun yang susah, itu semuanya atas izin Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wala tiyarah. Tiyarah itu artinya sial-sial itu, tahayul-tahayul, mitos-mitos, itu tiyarah namanya. Seperti darah manis, ibu-ibu mau anak gadis mau nikah,
darah manis istilahnya, nggak boleh keluar rumah, nanti terjadi apa-apa. Apalagi yang hamil-hamil, banyak kali pantangannya. Yang baru melahirkan atau yang punya anak bayi, banyak kali pantangannya. Itu namanya apa tadi? Tiyarah. Dan Nabi mengatakan at-tiyarah itu syirkun. Tiyarah itu hukumnya syirik. Anggapan nasib sial itu hukumnya syirik. Angka-angka sial syirik. Ada kereta, kendaraan ya kalau bahasa gitu, sepeda motor kalau bahasa orang. Nah, bolak-balik apa? Kecelakaan aja. Ini sial ini. Ku jual aja. Jangan bilang-bilang sama orang kalau ini kecelakaannya, atau dimandikan kembang dulu supaya enggak ini. Yang salah bukan keretanya, yang salah yang bawa. Enggak baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalaupun udah baca itu terjadi, ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi enggak perlu dibanding-bandingkan. Bawa aja kendor semir beres itu. 8.000 atau 10.000 sekarang. Enggak perlu pakai 10.000. Enggak perlu pakai bunga-bunga. Ya. Senanglah dukun-dukun tuh. Yang ketiga tadi la gaul. Gaul. Tidak ada yang namanya hantu. Nah, yang bilang nggak ada hantu itu siapa? Nabi SAW. Jadi kuntilanak, genderuwo, sundel bolong, apa lagi? Sundel bolong kan film-film Suzana dulu nih kan. Yang orang nonton film itu takut betul. Nah, apalagi kalau malam Jumat Kliwon dan sebagainya. Saya ingat dulu film-film dulu itu gitu dia. Dia kuntilanak dipaku kepalanya. Berubah jadi apa? Wanita cantik gitu kan. Ada nggak sih kayak gini? Hah? Nggak ada. Saya ingat pesan guru saya di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu dulu, Pak Supredi Hasan Basri, masih ada sekarang nih kan ngajar sama kita. Dia bilang, jangan nonton film hantu, itu merusak akidah. Yang betul. Merusak akidah film hantu ini. Ya, karena apa? Tadi membuat kita takut. Ada lagi film gara-gara kebanyakan nonton film hantu ini, Bu. Ibu-ibu sholat pun kalau ada suara sikit di sholat tahajud takut jadinya. Ada makmum itu ya film. Ada difilmkan, dibuat film. Seorang wanita sedang sholat malam, sholat tahajud, makmumnya hantu kuntilanak. Kan kurang ajar. Ya, kayak gini perlu kita jelaskan, nggak ada. Kalau kita sholat itu, kalau laki-laki mungkin malaikat ikut bersama kita ya benar. Tapi kalau hantu kuntilanak mengganggu kita nggak ada. Apalagi kalau baru aja nonton film horor sebelum tidur tadi malam. Oh udahlah. Apalagi kalau dengar tetangga meninggal dunia, yang ini yang itu segala macam, nggak berani sholat tahajud. Anak-anak zaman sekarang, anak SMP masuk rumah sendiri siang-siang bolong aja takut ada. Gara-gara apa? Nonton film hantu. Yang salah siapa? Omaknya, mamanya. Dari kecil sudah ditakut-takuti. Awas nanti ada hantu. Salah ini Bu. Ibu hantunya. Jangan ditakut-takuti anak dengan hantu. Jangan bandel-bandel. Awas ya. Jangan lama-lama tidur ya. Nanti ada hantu datang jam 12 malam kalau nggak tidur. Takut sama Allah silahkan. Ya, anak kita udah ditakut-takuti dengan hantu. Lah gaul, hantu nggak ada. Jadi yang kita bilang tadi itu yang namanya bermacam-macam itu adalah jin yang menjelma, yang merubah wujudnya. Dan tadi sebetulnya sering saya sampaikan bahwa kalau dalam tubuh kita tidak ada jin yang mengganggu, maka insya Allah kita tidak akan pernah melihat apa yang disebut dengan istilah hantu tadi. Walaupun itu nggak ada. Nah, kalau kita sering lihat hal-hal yang sifatnya gaib seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya kita ada jin dalam tubuh kita. Terus nanti ada yang nanya, Ustadz, indigo, anak indigo itu apa sih? Ada indera keenam. Indera pertama apa? Kedua, mata, telinga, hidung, perasa kali ya. Gitu-gitulah ya. Yang keenam, yang keenam ini apa? Jadi dia bisa melihat hal-hal yang gaib, dia bisa melihat hantu. Nggak ada. Tidak ada. Kalau ada katanya itu anak itu bisa melihat ini. Mungkin kalau anak-anak kecil, ya, ada beberapa anak kecil yang masih belum dewasa, dia itu terkadang terlihat olehnya. Artinya kalau begitu dewasa hilang. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya yang ngajarkan siapa, yang bacain siapa? Orang tuanya, kita yang bacain.
Maka diajarkan Nabi sallam, "U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma." Atau kita baca untuk anak kita ini, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kita pegang dia, kita bacakan itu supaya dia enggak lihat hantu atau jin. Makanya anak-anak yang belum bisa baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia belum bisa baca Al-Fatihah, dia belum bisa baca 3 qul, kalau dia enggak baca itu, rentan dia diganggu. Rentan dia bisa melihat itu. Tapi begitu dia dewasa, dia udah mulai baca Quran, enggak ada lagi. Kalau masih tetap ada, bukan indera keenam, tapi ada jin yang nempel dalam tubuhnya, harus dihilangkan dengan cara di ruqyah. Makanya dukun itu bisa dia melihat jin. Orang memang dalam tubuhnya ada jinnya. Jadi jangan jangan terbawa dengan istilah tadi indera keenam. Apalagi kalau sampai seorang tukang obat ngobatin orang bisa melihat jin. Begitu datang, oh itu ada di punggungmu yang duduk di situ berat, makanya aku nggak sehat-sehat. Baru duduk dia, belum ngomong lagi pasiennya ini, udah ngomong gitu. Ada yang ikuti kau ini, ada kodammu ini, kodam namanya. Kau kemanapun diikuti sama dia ini, tapi ganteng pula dia ini. Kalau kau mau, kita buang atau kita manfaatkan aja supaya kuat. Gitu kata dia. Kalau udah kayak gini, dukun deh. Tinggalkan, jangan berobat ke situ. Apalagi kalau dia bisa manggil malaikat, biar ku panggil dulu malaikat untuk nyembuhkan kau. Ya, tidak ada. Pertanyaan saya adalah, apakah ada manusia yang bisa melihat malaikat sekarang ini? Saya tiba-tiba ada orang jumpa malaikat. Kalau orang mau meninggal dunia, dia melihat malaikat maut nggak? Melihat ya. Berarti sekarang ini memang ada orang yang bisa melihat malaikat. Jadi malaikat itu bisa dilihat. Tapi para ulama mengatakan, rata-rata semua orang yang bisa melihat malaikat itu atau kejadian melihat malaikat itu di zaman Nabi semua. Di zaman setelah Nabi nggak ada manusia yang melihat malaikat selain tadi momen sakratul maut ya. Misalnya dalam keadaan seperti ini gitu kan, malaikat. Itu para ulama mengatakan hampir tidak bisa kita percaya gitu. Karena nanti akan menjadi fitnah. Tapi kalau di zaman Nabi, itu ada Nabi yang menjelaskan, oh itu malaikat, oh itu malaikat. Contohnya apa? Ini ada satu hadis Rasulullah. Jadi menjadi dalil juga sama kita. Bapak ibu kan sering, terutama ibu-ibu ini atau bapak-bapak, kita kan sering sering berkunjung ke kawan-kawan. Bukan keluarga, tapi kawan. Kalau keluarga itu kan kewajiban silaturahim. Ini kawan, teman. Cuma terkadang ini kan kunjungan kita kepada teman ini ada bisnis, ada sesuatu yang kita cari. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah kawan kita, yang kita cari adalah memang betul-betul karena kita ini berteman dengannya lillahi ta'ala, tidak ada yang lain-lain, karena dia mungkin orang soleh dan sebagainya. Coba kita dengarkan hadis ini. Hadis dari Imam Muslim. Sini ada 2 pelajaran ini. Yang pertama, ada manusia yang bisa melihat malaikat. Yang kedua, keutamaan ibadah. Nabi SAW mengatakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi temannya di kampung yang lain. Ini di kota Madinah dia. Terus di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mengikutinya dan bertemu dengannya. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk mengikuti orang yang tadi ini, mau jenguk atau berkunjung ke rumah temannya dengan merubah wujudnya menjadi malaikat, manusia. Faqala aina turid. Jadi malaikat ini nanya, kamu mau kemana? Yang nanya malaikat kepada laki-laki tadi. Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku mau ketemu sama temanku atau sahabatku yang ada di kampung ini. Kemudian malaikat berkata lagi, qala hal laka alaihi min ni'matin turabbiha. Dia berkata, malaikat bertanya lagi, apakah ada sesuatu nikmat yang akan kamu dapatkan darinya? Berarti ada tujuan duniawi ke sana, kerjaan atau apa saja. Apa dia bilang? La, nggak ada.
ghaira anni uhibbuhu ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Enggak ada kecuali aku berkunjung ke rumahnya karena aku cinta kepadanya karena Allah. Berarti betul-betul karena sahabat yang didasari di atas cinta karena Allah. Maka qala, malaikat berkata, fa ini Rasulullah ilaika fa bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus untukmu, dan Allah menyampaikan kepadaku bahwa sebagaimana kamu mencintai saudaramu, Allah juga sudah mencintaimu sebagaimana besarnya cintamu kepada saudaramu. Jadi salah satu sebab kalau kita ingin dicintai oleh Allah adalah kita mencintai sesama muslim karena Allah. Yang namanya cinta karena Allah itu adalah yang kita harapkan dari berteman darinya adalah apa? Kebaikan akhirat, kebaikan agama kita. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Karena dan Allah Subhanahu wa taala berkata, laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jadi Allah ceritakan nanti di hari kiamat orang-orang kafir dan kita juga orang-orang muslim akan berkata, kenapalah dulu tidak kujadikan Rasul dan orang-orang yang dekat dengan Rasul sebagai teman dekat. Dan kenapa aku harus jadikan orang-orang ini menjadi teman dekatku sementara mereka menyesatkanku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di hari kiamat kita akan nyesal. Kenapa aku nggak berteman sama orang-orang soleh, malah berteman sama ini yang banyak dunianya, tapi apa? Menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan sekali lagi, saya nasihatkan sekali lagi bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, pemberian terbesar Allah kepada seorang hamba setelah Islam adalah apa? Teman yang soleh. Itu dia. Jadi dua hal ini yang kita pelajari, bahwa manusia bisa melihat malaikat tapi bukan dengan wujud aslinya. Dan keutamaan ibadah ini berupa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kan pernah bilang gini ya, saya kira ini sebagai penutup, tapi ada sedikit lagi. Nabi kan pernah berkata, kalau kita mencintai seseorang, maka kita bilang apa? Ini yang enggak kita biasakan Bapak Ibu. Ini sunnah padahal. Kalau orang belajar ini, hadits ini, insya Allah ini akan sering diucapkan oleh mereka. Dan ini saya harapkan ini bisa bisa diamalkan mulai sekarang. Dan jangan ragu, jangan malu mengamalkannya, karena kita malu. Apa itu? Nabi mengatakan, kalau kalian mencintai saudara kalian, maka sampaikan kepadanya, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Jadi sudah menjadi suatu hal yang sunnah seharusnya seorang laki-laki seperti saya misalnya, kepada bapak-bapak sekalian, ketika saya jumpa dengan bapak-bapak sekalian ini, karena saya lihat bapak ini orang soleh, ahli ibadah, baik ibadahnya, jujur, gemar majelis ilmu, maka bukan sesuatu hal yang lucu dan sesuatu hal yang menggelikkan ketika kita bilang, saya mencintai bapak karena Allah. Itu jangan pula hati. Apa ya Ustaz nih? Homo atau gimana nih? Enggak. Ya, fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu fillah. Kabarkan kepadanya bahwasannya dia ini mencintainya karena Allah. Ya, sampaikan, aku mencintaimu karena Allah. Dan semua para sahabat mengamalkan ini. Dan orang-orang soleh semuanya mengamalkan ini, yang paham dengan hadis ini. Hanya saja kita enggak paham. Ditambah lagi dengan istilah homo lah, sesama jenis segala macam, tinggalkan. Karena emang kan dalam hadits Nabi SAW 7 golongan manusia nanti di hari kiamat yang dapat naungan, salah satunya adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Ini ada saling mengucapkan, saya mencintaimu karena Allah, saya mencintaimu karena Allah. Ini sunnah Nabi, dan ini adalah bagian bentuk supaya nanti di hari kiamat kita ini dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Dan salah satunya juga adalah supaya kecintaan kita terhadap seseorang, misalnya bapak mencintai seorang guru, itu kan karena takjubnya, karena kesolehannya, karena ilmunya takjub.
Hati-hati, itu bisa berubah menjadi ain kan? Seperti yang sudah kita bahas. Karena terlalu takjub terhadap seseorang yang tidak diiringi dengan tuntunan syariat bisa berubah menjadi ain, kan gitu. Dan salah satunya adalah sampaikan bahwasanya kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Wanita nggak boleh kan? Janganlah Pak, bahaya Pak. Tapi kalau suami istri boleh. Nah, bapak bilang sama ibu, mak, walaupun udah tuwek, nggak apa-apa. Mak, kayak mana bahasanya? Adalah, bapak lah itulah Pak. Aku mencintaimu karena Allah. Karena Allah. Tapi jangan menzaliminya juga. Allah alam, ini aja dulu lah. Apakah ada orang yang bisa melihat Nabi? Nabi hanya bisa dilihat melalui mimpi saja. Man ra'ani fil manam fasawfa ra'ani fasawfa yarani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, nanti dia akan bertemu denganku. Ditafsirkan oleh para ulama, artinya adalah siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Tapi tidak semua orang yang bermimpi melihat Nabi kita percaya bahwasanya dia melihat Nabi. Imam Ahmad didatangi salah seorang salah seorang yang hidup di zamannya, dia berkata bahwasanya saya melihat Nabi dalam mimpi saya. Imam Ahmad nggak langsung percaya. Apa yang pertama sekali ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan, ceritakan sifat fisik yang kamu lihat dalam mimpimu. Nabi ini sifat fisiknya bagaimana? Kalau sifat fisiknya sama seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Nabi SAW itu salah satunya jangan rambutnya aja. Kita kenal Nabi ini cuma apa? Rambutnya saja. Nabi itu fisiknya, beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang. Dan beliau kekar. Kalau jalan bagaimana? Jalannya tegak, nggak ada tunduk-tunduknya. Kemudian Nabi SAW itu ya rambutnya ya silahkan kalau masuk ke situ boleh. Kemudian juga jenggotnya juga. Hidung Nabi mancung nggak? Nggak ada orang Arab pese Pak. Yang pese hanya ada di Kartini ini aja. Kalau fisiknya sesuai dengan fisik Nabi, karena setan itu tidak bisa berubah bentuknya seperti bentuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita sedihkan kalau ada orang yang mengaku melihat Nabi SAW dalam keadaan apa? Sadar. Ketika Maulid Nabi misalnya, ya Maulid Nabi terus tiba-tiba dia mengatakan saya melihat Nabi kan ya. Kalau kita alhamdulillah di kampung-kampung kita ini di Binjai lah khususnya itu di daerah kita ini, kalau Maulid Nabi paling ceramah ngundang Ustaz Raul misalnya kan, ceramah udah selesai. Manfaat kita dapat dengan nasihat gitu kan. Kayak tidak mutlak acara yang ada di Maulid Nabi Tabligh Akbar itu haram total, bid'ah total, tidak mutlak demikian. Ya, selagi tidak jadikan sebagai rutinitas setiap tahun, sekali-sekali dengan momentum itu untuk jadikan takbir akbar, itu masih boleh. Tapi kalau momentum setiap tahun, apalagi kalau di dalamnya terjadi tadi, ya ada sholawatan yang berlebihan, terus matikan lampu, duduk semuanya. Nanti kalau udah gelap, duduk semuanya. Nanti kalau udah kiainya berdiri, maka semua ikut berdiri, bergandengan tangan. Kenapa? Karena Nabi datang, karena dia sudah melihat Nabi itu datang. Kalau ini baru tidak diperbolehkan. Nggak sekedar takbir akbar gitu sekali ya, nggak apa-apa juga, insyaallah. Selagi tidak ada hal-hal yang sifatnya kesyirikan atau bid'ah yang berlebihan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kira-kira? Minggu depan insyaallah kita bahas tentang ayat selanjutnya terkait dengan untuk malaikat tadi yang menjumpai manusia. Kemudian saya pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Khidir yang masih hidup sampai sekarang itu apa betul bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita bersumpah dengan menyebut demi Al-Quran kalam Allah, maka itu termasuk syirik kecil atau tidak. Lalu yang kedua, apabila kita
jin sehingga kita bisa melihat jin yang menjelma menjadi hantu, kita tidak menyukainya, apakah kita bisa beradu fisik dengannya untuk mengusirnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi Pak, Bu? Hari ini 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, masalah sumpah Ustaz. Ada juga sumpah prajurit, juga sumpah sebagian sumpah ataupun janji murid itu cuma itu Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tadi kan katanya ada jin yang namanya gubernur, itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi Bu ada? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai ucapan-ucapan yang buruk dan Ustaz, pernah saya dengar bahwa kalau kita mengucapkan itu orangnya tidak seperti itu, maka ucapan itu kembali kepada kita. Misalnya kita bilang orang setan, dia bukan setan, maka kita lah yang akan menjadi setan. Betulkah itu? Yang kedua mengenai nanti maksud ibadah haji Ustaz, kalau kita lihat KBIH ini kan kadang-kadang yang membawa kita ke sana itu sedikit-sedikit pelanggaran dam sampai pelanggaran yang bagaimana kan itu kita yang harus membayar biaya itu gitu. Dan ada juga yang sedikit ada terpotongnya daun misalnya di situ sudah bayar biaya katanya. Apa tadi? Terpotong apa? Dia Enggak, terpotong apa? sana dipetikannya daun yang apa? Nah seperti itu aja lah kena dia. Sebatas mana dia yang membayar biaya itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mengenai dosa syirik Ustaz. Seumpamanya kita tuh mempunyai penyakit yang menahun, tidak sungguh-sungguh dan kita coba ke dokter kemana sudah coba. Jadi ada orang yang membilangkan bahwa bapak itu dia pintar, kita pergilah ke sana. Tujuan kita itu mendapatkan obat dari yang mengobat tadi. Tapi niat kita di sana itu tetap mengingat Allah terus Ustaz. Berniat kita bahwa Allah telah menyembuhkan penyakit bukan dia. Apakah itu termasuk dosa syirik Ustaz? Karena kita telah mendatangi yang mengobat itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jemaah online Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi jika ada seorang siswa itu mencintai gurunya? Bersyukur Ustaz. Ya, siswi mencintai gurunya. Mungkin siswi perempuan mencintai gurunya orang laki-laki. Baik. Cukup ya? Baik, bismillah. Baik, yang pertama terkait dengan jin ya. Di mana mereka berada? Alam mereka itu di mana? Apakah ada negeri mereka itu di mana? Jadi jin ini hidup bersama kita di alam ini, di alam dunia ini. Di alam dunia ini, tapi bedanya sama kita, mereka itu gaib, kita syahid. Syahid itu nampak, terlihat, tapi mereka gaib, tidak terlihat. Nah gitu. Jadi mereka di sini sama seperti kita di dunia ini, di bumi kita ini juga. Dan Nabi SAW menyebutkan singgasana jin itu di mana? Di lautan. Jin itu membangun singgasananya di lautan, sebagaimana hadits Rasulullah beliau mengatakan bahwa setiap hari iblis itu atau jin itu laporan kepada bosnya di lautan sana. Jin atau setan bilang, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Tiba-tiba ada yang bilang,
saya telah membuat laki-laki dan wanita yang suami istri bercerai. Apa katanya? Mumtaz, mantul, mantap betul. Itu yang paling disukai oleh jin setelah kesyirikan tentunya. Kan gitu. Berarti singgasannya di sana. Mereka hidup bersama kita, berdampingan bersama kita. Jadi nggak usah takut. Dan jin pun nggak takut dengan Al-Quran. Kalau kita dulu gimana? Malam Jumat mati lampu takut buka Al-Quran sana kemari gini supaya jinnya takut, dibaca malah sama dia nanti. Orang memang jin wajib membaca Al-Quran. Jin wajib baca Al-Quran supaya mereka dapat apa? Hidayah. Sebagaimana kita wajib baca Al-Quran supaya kita dapat hidayah. Gitu dia. Jadi nggak ada takut. Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal dunia? Wallahu a'lam. Ceritanya dalam surah Al-Kahfi kan cuma tiba-tiba dia apa? Hilang itu aja kan. Nabi Musa ketika bawel katanya apa? Banyak nanya itu, gak sabar. Banyak nanya, tapi bukan tercela. Ini pelajaran besar. Dan itu sebagai pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa karena dia merasa orang paling pintar di dunia ini. Ingat, Nabi Musa saja ya wajarlah dia bilang, aku adalah manusia paling pintar di dunia ini. Apa ada ya Allah yang lebih hebat, lebih pintar daripada aku sekarang ini? Wajar namanya Nabi ya. Dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa ada yang lebih pintar. Dan Allah yang menyampaikan bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang berilmu, ada lagi, dan terus sampai ke atas, sampai kepada Allah Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu yang kita dapat ini cuma sedikit. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa banyak bertanya, enggak sabar, Nabi Khidir cuma berkata, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini perpisahan kita. Dan aku akan ceritakan kepadamu kenapa ku lubangin sampan, ku bunuh anak kecil, dan aku tidak minta upah kepada dua anak yang rumahnya mau ambruk, terus kita kita bantu, tapi nggak minta upah. Nah, dijelaskan semua ceritanya kan, sudah ada. Habis itu mana Nabi Khidir? Nggak dijelaskan kan? Apa segala macam, tafsir juga nggak ada. Intinya Allah alam, beliau juga sudah meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan para ulama kita, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, boleh mengatakan bahwa beliau sudah Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Isa saja. Dan ingat, Nabi Isa pun nanti turun ke muka bumi ini, beliau tidak membawa syariat yang lama yang dia bawa, Nasrani bukan, tapi dia membawa syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan ketika beliau turun itu di waktu subuh, ketika kaum muslim memintanya untuk menjadi imam salat subuh. Ini hadis Nabi sallallahu sahih hadisnya. Nabi Isa berkata, bukan saya yang ahli di sini, artinya saya nggak berhak, ada yang lebih berhak di antara kalian untuk Imam Mahdi. Berarti beliau ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah beliau juga mengatakan Nabi Isa turun nanti ke muka bumi ini tujuannya adalah menghancurkan semua salib-salib yang ada. Semua salib di muka bumi ini dihancurin sama dia. Yang kedua, membunuh babi. Ya, sekarang kan banyak ternak babi, semakin banyak ternak babi, dan makin banyak orang makan babi. Nanti di zaman Nabi Isa menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Isa pun babi itu diharamkan. Di zaman Nabi Isa babi itu diharamkan. Jadi Nasrani sendiri pada masanya, kita bercerita konteks kita ya, syariat Al-Quran. Ya, nanti kalau orang Nasrani mengatakan ya bagi agama kami halal, boleh kan gitu kan. Nah, jadi sudah meninggal. Ini yang kedua, sumpah demi Al-Quran. Sebenarnya nanti ada pembahasan tersendiri di pekan depan. Al-Quran ini kan perkataan Allah, kalamullah. Kalau yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu firqah Mu'tazilah namanya, yang dilawan sampai habis-habisan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di penjara gara-gara mempertahankan akidah bahwa Al-Quran ini bukan makhluk tapi kalam Allah selama 18 bulan. Kemudian dipukulin Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dan para ulama mengatakan pukulan yang diberikan kepada Imam Ahmad
Itu seandainya pukulan itu dipukulkan ke onta, onta pun akan pingsan. Saking apanya? Kerasnya, berat. Tapi nanti ada cerita yang sangat yang sangat bisa kita ambil pelajaran. Minggu depan diingatkan. Ternyata ketika Imam Ahmad udah selesai dari di hukuman ini, yang mukul Imam Ahmad itu datangi rumah Imam Ahmad. Bagaimana ceritanya? Minggu depan lah, jangan sekarang. Ingatkan kalau lupa ya, ingatkan tuh, catat, nanti saya lupa. Anak saya banyak soalnya, 1000 di pesantren. Jadi mikirkan anak, lupa. Beradu fisik dengan berarti bersumpah atas nama Al-Quran hukumnya boleh. Tapi bukan Al-Quran yang ini maksudnya. Tapi Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Itu dia. Maka kenapa boleh bersumpah atas nama Al-Quran? Karena Al-Quran itu bahagian dari Allah Ta'ala. Itu ya. Al-Quran itu kalamullah, berasal dari Allah, maka bahagian dari Allah. Sama seperti kita bersumpah atas nama-nama Allah yang lain. Misalnya kita bersumpah demi Ar-Rahman, boleh? Boleh, itu kan sifat Allah, Ar-Rahman. Demi Ar-Rahim, boleh, karena bagian dari Allah, sifat Allah itu. Ucapan Allah, perkataan Allah juga bahagian dari Allah, maka boleh bersumpah atas nama Al-Quran. Yang nggak boleh itu, yang salah itu adalah ambil Quran, sumpah demi Al-Quran. Kalau kita bersumpah demi Al-Quran yang ini, maka ini nggak boleh. Maka kalau sumpah ya sudah. Yang namanya sumpah itu nggak gini. Ini minta nambah. Kalau laki-laki kayak gini minta nambah. Kalau perempuan kayak gini minta jadikan yang kedua. Kata Ustadz Abdul Somad kemarin tuh. Yang benar itu kalau kita sumpah gimana? Wallahi. Ini sunnahnya gitu. Nabi SAW walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Gini Nabi SAW. Berarti demi Allah. Nabi gini. Wallahi ini benar, bukan begini. Yang nggak tahu maksudnya apa. Swear segala macam. Jadi boleh ya. Nah, termasuk juga sumpah pejabat Al-Quran di atas kepalanya itu, selagi dia mengucapkan demi Allah saya berjanji, demi Allah saya bersumpah, saya akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, itu boleh, silahkan. Tapi seharusnya tidak perlu yang jadi catatan adalah Al-Quran tidak harus diletakkan di atas kepala. Itu aja masalahnya. Gitu dia. Nakut-nakuti ya. Tapi kalau udah kata memang niatnya nggak takut juga. Jadi intinya adalah sumpah pejabat itu selagi diawali dengan kata apa? Demi Allah. Kan rata-rata gitu ya. Demi Allah, maka itu boleh. Walaupun diletakkan Al-Quran di atasnya. Yang salah adalah meletakkan Al-Quran dan memegang Al-Quran saat bersumpah itu tidak disunahkan, nggak perlu. Kemudian janji murid, janji pelajar. Seperti di Muhammadiyah itu Pak, kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada namanya janji pelajar Muhammadiyah misalnya. Itu saya hafal kali, 6 tahun saya mondok. Tiap hari Senin upacara bendera, upacara janji pelajar Muhammadiyah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji menjunjung tinggi perintah agama Islam. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu demi negeriku aku berjanji. Nah itu baru nggak boleh. Itu syirik kecil. Tapi kalau seperti yang kita sebutkan, seperti normal-normal janji-janji pelajar ini nggak ada masalah. Ya. Kemudian berantem ini, berantem dengan fisik, dengan jin, ngapain? Nggak usah, nggak perlu lah Pak. Bahkan gini ya, ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, agak lama sedikit ya. Masih cuti bersama ini kan? Nah, libur ini kan, pegawai libur kan? Nah, besok masuk ya udah. Oh ini kan hari Minggu ya. Nah, terus saya bilang Bu, banyak anak saya jadi banyak lupa. Tapi saya nggak lupa dengan wajah Ibu nanti, insya Allah. Mudah-mudahan di akhirat kita ketemu di surga ya Bu, amin. Ada orang ruqyah. Kemudian sering terjadi dialog antara peruqyah dengan jin yang ada dalam tubuh seseorang. Sesuatu hal yang dinasihatkan oleh para ulama kita adalah jangan kan berantem ya. Jangan bertanya kepada jin ini siapa yang buat. Ya. Dan kedua,
Jangan bertanya di mana buhulnya. Buhul itu apa namanya? Jimat-jimat yang digunakan. Kadang foto, kadang kalau Nabi kan rambutnya yang disimpan sama dukun itu kan diapakan. Itu jangan nanya. Kenapa? Karena berarti kita sudah bertanya tentang suatu hal yang gaib sama jin. Itu nggak boleh. Nah, itu nasihat. Apalagi kalau sampai berantem, dihindarin aja. Kalau udah pikir dia udah, kalau dia udah keluar, kalau dia udah nggak mau ganggu lagi, dan biarkan aja. Ajak aja dia untuk beriman kepada Allah. Ngapain berantem? Karena jin nggak mati, Pak. Jin nggak mati. Mana dalilnya? Kalau jin nggak mati? Jadi kalau kita bunuh jin, nggak bisa bunuh jin. Cuma kita mau bunuh dia, orang dia nggak mati. Mana dalilnya jin nggak mati? Cerita ketika Nabi SAW, ketika Allah berkata kepada jin setelah dia disuruh sujud kepada Adam nggak mau, apa kata jin? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Jadi jin ngomong kepada Allah, ya Allah berikan aku waktu sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Ya terserah, kami akan berikan kalian atau kamu waktu sampai hari kiamat. Berarti jin tidak mati. Kapan matinya? Nanti di hari kiamat. Untuk apa mereka minta itu? Supaya bisa bisa menyesatkan manusia. Ini apa tadi yang keempat nih? Tulisan saya pun bingung saya baca ini, buru-buru tadi. Janji murid setelah bapak tadi siapa nanya tadi? Apa tadi, Pak? Oh iya, jin korin. Jin korin itu ada atau tidak? Ada, Pak. Itulah yang alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu jin korin. Ya. Jadi supaya jin korin itu lemah dalam tubuh kita, maka perbanyak kita berzikir kepada Allah. Dan jangan lupa setiap pagi sore baca 3 qul ya, al-mu'awwidzat. Itu benar, Pak. Jadi itu namanya jin korin yang berada dalam tubuh kita. Dan itu mengajak kepada yang buruk-buruk, nggak ada yang bagus-bagus. Ucapan buruk kembali kepada kita, itu betul. Ketika seorang muslim mengatakan kepada saudara muslim yang lain, hai kafir. Kalau tidak kafir maka kita yang kafir. Sama kembali kepada tadi, setan kau ya. Ternyata dia kan gak setan, kembali kepada kita. Karena menyebutkan sesuatu yang buruk kepada orang dan orang tersebut tidak seperti apa yang kita ucapkan, maka itu kembali kepada kita sendiri, gitu ya. Terkait dengan diat, sederhana Bu, diat ini atau larangan-larangan dalam haji ini, kaidahnya ini yang nggak banyak orang tahu. Hingga akhirnya orang takut sekali saat sedang melaksanakan ibadah haji. Nggak lapang hatinya, resah. Kan orang ibadah haji itu nggak boleh cabut rambut, nggak boleh. Jangan kan cabut rambut, gatal hidungnya, cabut bulu hidung boleh? Nggak boleh. Lantas dia ini bingung, stres sendiri, resah sendiri. Hingga akhirnya apa? Wudhu ketika membasuh kepalanya pelan-pelan. Jangan sampai rambutnya jatuh. Kalau jatuh berarti dia sudah melanggar aturan. Bayar apa tadi? Diat. Ini nggak paham agama. Nggak paham agama. Jangan jauh-jauh. Saya kasih contoh sederhana. Nabi dari Mekah ke Madinah itu naik bis ber-AC atau naik onta, dan sahabat jalan kaki nih. Berapa hari jalan kaki 450 km itu berapa hari kira? Dari sini ke Banda Aceh berapa hari kita jalan? Padahal kita bilang seminggu aja. Nggak mungkin kan seminggu itu nggak ada yang garuk-garuk kepala, nggak ada yang mandi boleh. Ini orang berihram 3 hari nggak mandi deh. Mandi, jangan kalau mandi pastilah rambut kita rontok, apalagi misalnya pakai sabun. Justru para ulama mengatakan sabun pun boleh dipakai selagi memang sabun itu untuk bersih-bersih, bukan sabun yang memang untuk wangi-wangian. Yang ada orang di bus dari Mekah ke Madinah, naik bus kan 6 jam.
Bahkan 7 jam kalau pada musim haji, lebih daripada itu. Di bus, nggak sadar, nggak teringat, gatal hidungnya cabut. Apa bulu hidung? Bayar dam? Enggak. Intinya adalah sesuatu yang tidak kita sadari melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka itu tidak bayar apa-apa. Nggak menjadi apa-apa bagi kita. Jadi mau garuk-garuk, mau wudhu, rambutnya rontok, segala macam nggak ada masalah. Saya saja pernah mengalami. Nah ini namanya kurang bekal ya. Kalau dulu saya masih di Madinah, saya tinggal nyambut jamaah dari bandara di Madinah, terus saya bimbing sampai mereka pulang, saya antarkan ke bandara Jeddah selama 1 minggu di Mekah dan di Madinah. Jadi berangkat jam 2 siang dari Madinah ke Mekah untuk umroh malamnya. Kan ke hotel dulu. Sampai di hotel kan pakai ihram nih ya, dari Madinah ke Mekah pakai pakaian ihram. 2 helai saja. Sampai di hotel bapak ini ganti pakaian, pakai baju biasa dia. Belum lagi umroh. Pakai baju biasa. Jadi ganti baju seperti ini. Mandi dulu dia, ganti baju seperti ini. Kawan-kawannya ribut semua. Loh, gimana kau bayar kau ini? Potong kambing kau ini karena udah pakai pakaian biasa segala macam. Saya bilang, "Bapak tahu nggak kalau ini nggak boleh?" "Nggak tahu Ustaz." "Nggak apa-apa, nggak usah bayar apa-apa." Karena nggak tahu. Ya sudah. Dia nggak tahu kalau sampai di hotel itu nggak boleh ganti baju, nggak boleh, nggak tahu dia. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah bayar apa-apa. Maka agama itu kalau pakai ilmu terasa apa? Mudah. Metik pohon yang ada di mana, Arafah segala macam. Ingat para ulama mengatakan pohon yang sengaja ditanam di situ nggak masalah bagi kita. Tapi pohon yang tumbuh sendiri baru. Nggak ada di Arafah itu yang sekarang ini yang nggak ditanam, rata-rata semua ditanam. Mau dipetik-petik lah itu nggak ada masalah. Gitu ya. Allah alam. Nanti lah Bu sekali-sekali lagi kita bahas masalah haji nih. Banyak orang membayangkan apa kayak mana karena nggak berangkat. Mudah-mudahan kita berangkat haji dalam waktu dekat, amin ya Allah. Apa ini? Datang ke pengobatan yang ada syiriknya, tapi kita berharap kepada Allah. Syirik masuk neraka, tobat. Nggak cerita. Udah tahu dia dukun, ngapain datangin? Iya, berharap hanya kepada Allah segala macam. Ada istilah dalam fikih, al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuan mau sehat, caranya juga harus diperhatikan. Nggak bisa mentang-mentang mau sehat, caranya main bahasa Medan main lantak-lantak aja, nggak bisa. Jadi tetap itu bahagian dari bentuk kesyirikan, kecuali ibu nggak tahu. Begitu sampai di sana ternyata itu ada perbuatan syiriknya, tinggalkan. Sekali itu cukup bertobat kepada Allah Ta'ala, maka tidak masalah. Siswa mencintai guru. Nikahin aja bang, bilang sama yang nanya itu bilang. Kalau dia mau bilang. Allah alam. Pandai-pandailah menyikapinya. Fitnah terbesar bagi laki-laki ada 2, apa itu bang? Wanita dan harta. Wa fitnatu ummati al-malu wan nisa. Fitnah umatku adalah harta dan wanita. Allah alam. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.